Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Jadi sekali ini ya, aku pengen sharing ya. Sebenarnya ini aku yakin sih kalian semua ini beritanya udah tahu karena ini udah heboh sekali. Kali ini bukan PMI Hong Kong ya, tapi kita beralih ke PMI Taiwan yaitu Mbak Yuli Yoli. Pasti banyak yang udah banyak orang yang tahu apa kasusnya Mbak Yuli ya, dari yang awalnya dia itu mengkritik para loban atau kucu-kucu di luaran sana ya kan, akhirnya meledaklah beritanya. Habis itu mungkin ada netizen yang menguliti ya semua sosial medianya dan boom, terbuka lah itu semua berita-berita yang mencengangkan, yang mana Mbak Yuli ini kedapatan atau terlibat ya dalam kasus abortion. Ini sensitif banget sih guys ini, tapi bakalan ditit gitu ya. Masih Mbak Yuli ini sebagai perantara sih sebenarnya, dia perantara menggunakan sosial medianya untuk menarik pelanggan ya, khususnya itu para CCJC yang sedang mengalami masalah yaitu HAM di luar nikah atau berhubungan badan dan terjadilah hal yang tidak diinginkan, dan akhirnya mencari atau menghubungilah Mbak Yuli ini guys gitu. Jadi Mbak Yuli ini sebagai perantara ya, sebagai perantara buat abortion. Sedangkan di luar negeri itu obat-obatan itu sangat ketat ya, harus ada izin masuk keluar masuknya itu, terus ya pokoknya tuh ribet banget lah, karena nggak semua obat itu dijual bebas ya guys. Tapi si Mbak Yuli ini berhasil mendatangkan obat itu serta menarik konsumen buat melakukan abortion guys. Dan berita yang beredar ya, ini dendanya nggak main-main sih guys. Aku sih nggak sampai kebayang ya. Di beritanya itu Mbak Yuli itu menghadapi denda sebanyak 50 juta. Bener nggak sih kalau itu jumlahnya hampir 25 miliar atau lebih dari 25 miliar? Bener nggak sih? Ini di sini bahaya banget ya. Ini buat pelajaran kalian semua ya guys. Sebenarnya kalau kemarin Mbak Yuli tidak berkoar-koar, dia punya banyak aset di Indonesia, atau dia juga udah melabeli dirinya sendiri tuh menjadi CEO Indonesia guys. Dia punya banyak sertifikat dan satu hari atau satu bulannya dia bisa meraup itu sebesar 100.000. Wah, banyak banget. Tapi ya gitu guys, namanya bangkai, namanya apa, masalah kayak gini ya nggak bakalan selamanya itu tertutupi secara sempurna ya. Suatu hari dia pasti bakal keceblos juga. Nah, ini udah hari apesnya Mbak Yuli guys. Jadi sekarang di khususnya di Taiwan ya, itu lagi marak banget, dan si Mbak Yulinya ini udah dibawa ya sama polisi, udah dibawa buat pemeriksaan. Tapi ini kasusnya udah melebar ke mana-mana sih. Jadi sekarang tuh beritanya si polisi juga lagi mencari ya siapa yang terlibat lagi di dalamnya, dan sedang mencari siapa saja yang pernah menjadi konsumennya. Wah nih, hati-hati nih guys. Gini ya guys, sedikit masukan aja yang belum terlanjur ya kayak gitu, maksudnya belum terlanjur hamil. Kan kalian kan udah besar nih, kalian juga udah dewasa ya kan, ada fungsi dokter kan di sana, pasti ada dokter, kalian bisa datang buat suntik KB gitu loh, biar apa, ini untuk mencegah kalian biar nggak hamidon ya guys. Jadi nanti emang bayar dokter buat suntik KB berapa sih ya kan, masa kalian kayak gini aja nggak tahu, masa juga eman ya kan, daripada eman buat suntik kayak gini, kamu pikirin aja kalau kamu membuang atau membumbung janin itu, emang kalian gak butuh duit banyak? Itu butuh duit banyak loh guys ya kan. Buat Mbak Yulinya juga nih, ini hari apesnya Mbak Yuli ya. Terus di postingannya ada bilang, aku
menyelamatkan masa depan kalian. Ini gong banget dia bilang menyelamatkan masa depan. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya nggak sepenuhnya salah Mbak Yuli juga sih. Mbak Yuli ada karena ada yang konsumen ya, ada konsumen makanya dia bisa gitu. Kalau nggak ada konsumen dia nggak bakalan bisa jalan juga gitu. Jadi Mbak Yuli ini atau kliniknya ya itu kalau kemarin aku lihat di beritanya itu ada di Taipei, tapi daerahnya mana aku juga lupa. Pokoknya ada di sekitaran sana. Itu ada 2 klinik kalau nggak salah ya. Dan Mbak Yuli ini sebagai perantara gitu loh. Ini yang paling apa namanya, walaupun dia bukan dia yang melakukan aborsi, tapi dia juga terlibat di dalamnya karena dia yang menarik konsumen di dalamnya untuk melakukan hal tersebut guys. Dan lebih gongnya lagi, dan itu si si baby yang tidak bersalah itu dikirim dong lewat ekspedisi guys, kamu bayangin aja ekspedisi gitu loh. Dan akhirnya itu kan pasti dibuang juga kan. Aku nggak tahu sih pikirannya Mbak Yuli kemana ya. Boleh kok cari uang, tapi tolong kalau udah pinter-pinternya tuh dipakai dengan cara yang tepat gitu loh. Ini bodo amat ya Mbak Yuli mau denger atau enggak, mau lihat atau enggak, mau marah atau enggak. Tapi ini bener-bener, ini masa depan kamu sendiri loh. Kamu sekarang kalau menghadapi kayak gini denda sebesar 50 juta ya kan, NT atau setara 25 miliar. Ya udah tuh aset katanya kamu kan CEO tuh di Indonesia, kamu jualin semua. Tapi di situ juga kamu masih masuk penjara. Tuh lihat, bukan lebih nyesel lagi kan? Sebenarnya miris aja sih guys sama berita-berita kayak gini. Kok bisa gitu loh, kita sebagai PNI ya dari Indonesia yang berangkat ke luar negeri, yang bertujuan atau mempunyai mimpi untuk merubah nasib kita di luar negeri, akhirnya tercemplunglah karena dia melihat cara mencari uang yang banyak dan instan guys, yaitu salah satunya yang Mbak Yuli ini ya. Ini nggak terpuji banget sih kalau kita bilang ini dia udah penjahat sih. Jangan dibilang tadi dia bilang katanya aku menyelamatkan masa depan. Mbak, kamu itu penjahat. Kami itu penjahat gitu loh. Kamu udah berdosa di dunia, kamu juga berdosa di akhirat. Emang bukan kamu yang melakukan aborsi, tapi kamu yang mendorong si mbak-mbak ini, kamu yang memberi peluang buat mereka melakukan ini gitu loh. Jadi kamu ini bukan menyelamatkan mereka, tapi kamu menjerumuskan dirimu sendiri gitu loh. Nggak tahu kenapa ya pikirannya, mungkin benar kata orang, uang itu adalah segalanya ya. Jadi apapun yang dia mau, apapun dia akan lakukan demi uang guys. Dan ini salah satu contohnya Mbak Yuli ini. Tapi sekarang Mbak Yuli harus menghadapi hukum Taiwan guys. Itu kan, jadi buat pelajaran ya guys, buat kalian juga di luar sana yang mempunyai nih hubungan sama pacar kalian atau orang, atau sudah berhubungan dengan seorang laki-laki ya. Alangkah baiknya kalian tuh KB gitu loh, buat mencegah. KB lo gak mahal, murah, KB, suntik KB, kalian enggak yang ngebepil KB guys, ben enggak hamidun gitu loh ya. Kayak gini kan siapa yang dirugiin? Dirimu sendiri ya. Kalau aborsinya ini dijalankan sesuai prosedural, sesuai prosedur. Kalau enggak, nyawa kamu juga bisa terancam loh ini, ya kan? Kamu udah berdosa di dunia, kamu juga berdosa di akhirat nanti. Jangan dipikir anak ini besok nggak akan nyari kamu buat mempertanggungjawabkan semua apa yang kamu lakukan ya. Ini besok bayi bakal nyari kamu. Jadi tolong ya, saya bukan orang suci di sini, tapi saya juga bukan penjahat di sini. Tapi apapun itu ya guys, kita doakan semoga urusan Mbak Yuli ini ya, semoga urusan Mbak Yuli ini cepat selesai ya. Dan kalau udah keluar dari penjara nih Mbak, atau udah keluar vonisnya Mbak nih, ya kan udah bebas ya, diharapkan jangan diulangin lagi ya Mbak. Ini jadikan ini pelajaran buat kamu ya. Dan ini pasti juga keluarga pasti terpukul banget dan gak nyangka juga. Pelajaran buat kalian ya guys. KB KB ya, banyak KB di luar sana, kamu bisa suntik, bisa beli pil, oke? KB, jangan kayak gini. Oke, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Dan aku bakalan ngikutin kisahnya Mbak Yuli ini.
Oke, bye bye.